Hello miss, welcome to my channel. It's really good day to share a new video. Jadi ini video kedua melanjutkan tutorial video pertama. Yang belum nonton video pertama, langsung aja linknya aku taruh di sini. Dan di video kedua kali ini aku akan memberikan tutorial 6 tool untuk membuat objek 3 dimensi. Jadi apa aja toolnya? Langsung aja kita ke SketchUp sekarang juga. Yuk. Oke, kita masuk ke SketchUp. Kemarin kita sampai ke tool Pie dan kita akan beralih ke tool selanjutnya yaitu Move untuk memindahkan sebuah objek. Misalnya kita bikin dulu nih objeknya. Oke, misalnya kita bikin kayak gini. Nah, ini sebuah kubus berukuran 200 cm. Kita pindahkan, misalnya kita mau pindahkan ke bagian sini. Misalnya kita bikin bidang di sebelah sini, bidang di sebelah sini. Oke, misalnya kita mau pindahkan ke bagian tengah dari bidang ini. Dan alright, nice. Nah, kita mau pindahkan bagian ini. Lah, kok gini? Canda ya. Jadi ini kita harus jadikan dulu objek ini sebagai grup atau kita grouping dari segala sisinya. Make klik. Jadi caranya klik 3 kali, terus make group. Nah, kalau mau dipindahkan kita cari bagian tengahnya, langsung kita pindahkan ke Jadi caranya itu kita cari bagian tengahnya, kita klik dulu di bagian toolnya M. Terus karena ini pindah-pindah gini dan kita pasti sulit banget cari tengahnya atau bisa kayak gini, kita tekan atau kita pilih opsi lain yaitu orbit. Jadi M-nya tadi masih ketahan ya. Jadi tetap M-nya tadi masih ketahan, kita pilih orbit untuk memudahkan view-nya, angle-nya. Terus kita pilih menu hand atau H. Nah, kita kembali ke menu M. Nah, seperti ini pasti udah di tengah dari bidang ini. Oke, seperti itu. Jadi stepnya adalah yang pasti membuat objeknya dulu, kemudian pilih semua sisinya yang mau atau semua sisi dari objek tersebut, kemudian di grouping. Kalau enggak, pastinya akan jadi seperti ini. Nah, yang berpindah adalah salah satu sisi saja, atau malah jadi objek kalian nggak karuan. Di grouping dan langsung bisa dipindahkan. Oke, jadi itu dulu untuk tool pertama yaitu memindahkan objek. Kemudian kita ke tool selanjutnya yaitu push and pull. Ini berfungsi untuk membuat objek 3 dimensi. Seperti tadi kita misalnya bikin bidang 50 cm. Dan kita klik sisinya, langsung pilih menu push and pull seperti ini. Mau dibikin kubusnya berapa senti, misalnya 200 cm. Yap. Dan selanjutnya adalah menu rotate. Nah, kalau di rotate kalian bisa klik objek yang mau dirotasi. Ini. Kalau mau dirotasi kita bisa menggunakan ini, akan merotasi secara, atau mungkin kita pilih sumbu merah atau sumbu hijau juga bisa. Hijau juga bisa, hijau kayak gini. Bisa. Yang penting sebelum diklik atau sebelum diputar itu pastikan dulu lingkaran atau gambar penggarisnya itu ini warna apa, warna hijau atau warna merah atau warna biru. Yap, itu fungsinya rotate. Dan ini juga berfungsi juga untuk objek yang di grouping supaya lebih rapi. Kalau misalnya nggak di grouping terjadinya kayak gini. Nah, salah satu sisi aja yang terrotasi dan akan membuat objek kalian kacau, kayak hubungan kalian sama mantan kalian. Oke, next kita ke follow me. Nah, ini agak tricky karena kita akan membuat objek yang abstrak, bisa digunakan untuk model-model yang nggak kaku ya, jadi lebih fleksibel. Ini misalnya kayak objek abstrak kita bikin seperti ini, dan tipsnya adalah kita bikinnya di sumbu ini, di bagian sini supaya lebih mudah.
Kalau di bagian sini ntar pasti sulit banget. Jadi aku tunjukin seperti ini, pakai apa namanya? Pakai freehand. Dan kita mau, karena ini horizontal seturut dengan sumbu merah, kita mau bikin kabel nih. Nah, kalau misalnya kita nggak nurut di bagian tengah sini, yang opsi yang terpilih adalah cuma sumbu biru. Jadi kita nggak bisa bikin, jadi akan seperti ini modelingnya. Padahal kita mau bikinnya itu supaya lingkaran ini menjadi tekstur atau bentuk dari freehand tersebut. Kita bikinnya sumbu merah. Ini lingkarannya udah merah, kita klik, misalnya kita atur 30, alright. Gede banget ya. Oke, 30 lah. Jadi tipsnya di rotate dulu atau di orbit dulu. Viewnya dari mana, kita ambil 10 aja. Oke, jadi tipsnya adalah kita klik dulu bagian yang mau kita jadikan objek, kemudian klik follow me, kemudian klik lingkarannya. Jadilah kabel seperti ini. It's not a magic, tapi ini beneran emang kayak gini caranya, bro. Alright, dan ini berfungsi juga untuk membuat bola. Biasanya penasaran kan orang-orang, gimana sih bikin bola, bro? Gimana, bro? Oke, 50, kita bikin 50. Dan kita bikin di sini. Kita bikin 50 juga. Dan kita arahkan ke bagian sini seperti ini. Oke, udah kelihatan. Dan langsung aja klik yang bagian bawah dulu, kemudian klik yang bagian atas. Alright, jadilah bola seperti ini, teman-teman. Cukup mudah. Kalau mungkin ini, bang, kok lingkarannya nggak kaku gitu sih, bang. Nah, ini tergantung dari yang kemarin aku ajarkan di tutorial sebelumnya, yaitu adalah kita menggunakan side, atau kita lebih halus lagi. Bisa kata siapa dong, nggak bisa dong. 50S kita bikin 50. Oke, kita pindahkan ke bagian sini. Oke, jadi kita klik bagian bawah dulu, kemudian kita follow yang bagian atas. Alright, halus banget kan? Tuh, halus pisan. Dia bagian bawah udah kita buang, dan jadilah sebuah bola dengan tekstur yang halus seperti ini. Alright. Dan next kita ke bagian scale atau mengubah ukuran. Ini berfungsi banget. Kalau misalnya ini kurang besar nih, kita pencet S atau kita pencet S atau scale ini, dan keluar seperti ini. Kalau ingin proporsional langsung aja di bagian pojok, digedein atau dikecilin. Kalau kalian pilih di bagian tengah sini, dia akan tidak proporsional seperti ini. Nah, jadi kayak terong ini. Kemudian kita ke menu selanjutnya, yaitu offset. Offset ini berfungsi banget kalau misalnya kita mau bikin lubang di tengah ini berupa segitiga juga dan lebih teratur juga. Kalau kita bikin manual pasti sulit banget kan. Misalnya kita mau bikin 5 cm nih, pasti harus terlalu sulit. Kita double klik, kemudian pilih menu offset, kemudian misalnya 10. Alright, kita pilih menu push and pull atau P. Langsung ke bagian bawah seperti ini, pasti akan jauh ke bawah. Dan kalau mau lubang langsung aja di bagian bawah sini. Oke, jadi itulah 6 tool yang kita pelajari untuk membuat objek 3 dimensi. Jadi recapnya, yang pertama adalah tool memindah. Tipsnya adalah jangan lupa di grouping. Kalau misalnya salah satu sisi saja yang terseleksi, dia akan mengacaukan model kalian. Jadi harus di grouping atau klik kanan make a group. Kalau misalnya kalian mau pecah lagi objeknya setelah di group tadi, bisa diklik kanan terus explode. Jadi dia akan kembali seperti semula seperti ini, tidak sebuah grup. Next, di bagian push and pull, tipsnya adalah memilih sisi dulu, baru kalian pilih push and pull-nya. Jadi pastikan kalau bagian samping sini yang mau kalian push and pull atau kalian panjangkan model objeknya,
pilih dulu bagian samping, jangan di bagian atas, tapi kalian udah pilih push and pull. Next adalah rotate. Di bagian rotate ini sama, kalian harus di grup dulu. Kalau tidak akan seperti ini, mengacaukan model juga. Jadi harus di grouping dulu. Dan tips yang kedua adalah sebelum kalian pilih, kalian harus tentukan dulu mau kalian rotate ke arah mana. Misalnya kalau horizontal, kalian pastikan warnanya biru seperti ini. Nah, kalian bisa rotate seperti ini. Kalau strip dengan sumbu merah, berarti merah atau hijau itu adalah vertikal seperti ini. Kemudian follow me tipsnya tadi, kalian harus menggambarnya di bagian sini, di bagian pertemuan antara hijau, biru, dan merah, supaya lebih mudah tanpa rotate klub supaya lebih mudah. Jadi misalnya mau bikin garis seperti ini dengan bentuk lingkaran. Nah, ini kan udah macam-macam ya, kita horizontal, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Jadi lebih baik di bagian sini pilih dulu, dan kemudian misalnya kalian akan membuat lingkaran turut dengan sumbu merah, misalnya seperti ini, 10, nice. Dan klik dulu objek yang tadi, baru di follow me, klik menu follow me, dan klik yang bagian lingkaran. Alright, jadi akan seperti ini modelnya, berbentuk lingkaran. Next ke bagian scale atau merubah ukuran. Ini kalau mau di grup, tipsnya adalah setelah pilih objek, kemudian kalian pilih scale, dan supaya lebih proporsional, kalian pilih bagian pojoknya, jangan di bagian tengah atau di bagian sini. Jadi supaya lebih proporsional, ingin bagian pojoknya. Next ke bagian offset. Nah, offset ini berfungsi banget tentunya buat bikin dinding di rumah atau apa, atau lubang seperti ini. Nah, tipsnya buat offset adalah misalnya di bagian ini kita mau bikin offsetnya. Tipsnya adalah setelah diklik, kalian cantumkan ukuran yang mau kita buat jaraknya, misalnya 5. Dan setelah itu kita push and pull seperti ini, jadi lebih mudah. Dan kalau misalnya buat vas bunga atau lubang. Oke, jadi segitu aja untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga sedikit memberikan gambaran buat yang awam banget tentang desain 3 dimensi. Kita pelan-pelan belajar. Dan buat yang komen, Bang kurang rumit, Bang video render, Bang video tutorial render, sabar ya, kita belajar dari awal dulu supaya yang benar-benar gak ngerti itu bisa tercerahkan atas kebingungan selama ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Nanti di next video tulis aja di komentar bikin tutorial apa lagi. Yang pastinya masih tetap di SketchUp dulu, karena kita mau bikin rumah model minimalis dari awal sampai selesai. Mungkin nggak makan waktu banyak juga. Ntar kita bikin yang sederhana saja supaya memberikan sedikit gambaran gimana sih bikin desain bangunan atau model rumah itu. Nanti tungguin aja video tutorial selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kedua kali ini. Jangan lupa like kalau suka dengan konten video desain kayak gini atau tutorial desain kayak gini. Dan jangan lupa komen kira-kira kritik atau saran apa yang pastinya berguna untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share supaya teman-teman kamu juga tercerahkan atas kebingungannya soal membuat desain 3 dimensi. Semoga berguna. Dan yang paling penting subscribe supaya saya lebih semangat lagi membuat desain atau tutorial seperti ini dan berbagi kepada Anda secara gratis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.